Kalau saya nggak apa-apa terdeteksi banyak gitu. Itu bagi saya justru lebih aman, saya bisa mengamankan warga yang lain. Dari ID menyarankan kita untuk membuat rumah sakit khusus untuk yang ringan-ringan begitu. Jadi tidak bebani rumah sakit yang umum. Tapi tadi saya sampaikan, ya sebetulnya kalau membuat rumah sakit khusus lagi, kan kami juga berat. Masalahnya kan bukan hanya sekedar dia diobati, dia tidur di situ, tapi kemudian bagaimana dengan cuci bajunya, bagaimana dengan itu kan harus dipikirkan juga gitu kan. Tadi saya sampaikan, jangan kemudian kami tidak menggunakan, tapi kemudian orang lain yang menggunakan gitu. Nah karena itu kemudian itu yang tadi saya sampaikan kepada Persi untuk bagaimana itu gitu. Tapi bahwa kami sudah komunikasi dengan Rumah Sakit Husada Utama untuk bagaimana memaksimalkan gedungnya Rumah Sakit Husada Utama untuk bisa kita gunakan. Jadi bahkan Bu Feni sudah bisa ruang hall pertemuannya kurang lebih katanya bisa sampai 500 bed. Nah itu kita bisa gunakan, nanti bednya dari kita bantu. Kalau dia pengadaan bed gitu kan juga berat ya, nanti kita bantu. Nah kemudian kita bisa gunakan bed itu untuk pasien kita, pasien-pasien kita. Jadi seperti itu. Untuk warga dari luar kota berapa persen itu yang memenuhi rumah sakit Surabaya? Kalau hitungan saya sampai 50%. Ya. Itu karena rujukan lepas dari Enggak, macam-macam. Jadi kadang datangnya ke UDD, di Suwandi itu datangnya ke UDD, di BDA itu datangnya ke UGD gitu. Jadi kadang juga nggak berat banget gitu, tapi kan kita juga bebannya berat. Apakah kemudian keluarganya itu dia bukan OTG gitu kan? Kalau dia OTG, dia kemana-mana kan kita juga berat gitu. Jadi karena itu tadi saya sampaikan seperti itu gitu ke Persi maupun ID. Ya, nanti kan mereka harus ikuti protokolnya. Jadi tidak semua kemudian orang masuk di itu kemudian langsung diterima gitu kan, berat beban kita juga. Itu. Itu ada pengawasan protokol lagi ya Bu? Ya itu kan yang rumah sakit mestinya. Cuman masyarakat nanti kalau kamu nolak, kamu tulis ngomong ini nolak pasien gitu. Padahal protokolnya kan harus diikuti. Kalau cuma sedang-sedang aja kenapa harus kemudian dirujuk ke Surabaya gitu. Sebetulnya kuncinya tuh di pemutusan ini, mata rantai, kuncinya di situ. Jadi kuncinya, buktinya apa? Kalau kita pengawasannya benar, yang ini diawasi betul, itu nggak keluar kok orang yang kena itu gitu. Jadi kuncinya adalah disiplin bagaimana pengawasan ini. Permasalahannya adalah udah 1 bulan ini aku nggak bisa ngetes orang-orang ini. Jadi akhirnya dia yang positif nulari keluarganya ya di dalam ruangan itu gitu. Tapi kalau kemarin kita punya alat tes, maka yang positif misalkan di rumah sakit kan, atau kemudian yang gejala, yang sehat dipindahkan. Tadi saya sampaikan, saya mau ngeluarin kalau dengan medis. Jadi kita swab dulu, hasilnya negatif. Ya udah kita keluarkan. Sudah 1 bulan kita nggak ada barang. Jadi karena itu kita lagi ngadakan, tapi ya udah 1 bulan. Udah 1 bulan lebih ya mulai itu. Barangnya nggak ada. Kita juga nggak tahu, kemarin kita sudah mulai ngadakan sendiri. Karena saya butuh cepat, kemarin kita ngadakan beli nggak tahu itu karena kita nggak bisa pakai ini hasil sumbangan kita kan tiap bulan nyumbang. Itu kita untuk pakai bayar. Karena kalau pakai APBD kan prosesnya panjang gitu. Jadi kita bayar. Makanya kemarin kita bisa rapid di beberapa tempat. Tapi hari ini kita akan dibantu dari BNPB untuk rapid test. Banyak jumlahnya, 10.000 kalau udah. Kemudian reagennya untuk swab kurang lebih 5.000. Jadi kita bisa lakukan itu. Insya Allah nanti justru semakin kecil kok Surabaya.
Oke, yang confirm besar, tapi ODP, PDP itu nanti akan turun karena kemudian kita bisa lakukan tes. Selama ini kan kita diemin, dia nggak boleh 14 hari karena nggak bisa kita perpanjang lagi 14 hari lagi gitu. Kita nggak boleh dia keluar gitu. Seperti di Gresik PPI itu hampir 20-30 hari. Sebetulnya kalau selama ini ya kita bisa jaga itu insya Allah nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan tracing begini ya. Contohnya kemarin yang ditemukan, misalkan di Manuan itu ada 30, yang 13 yang reaktif di sana. Maka ini kita tracing lagi, dia 13 plus keluarga, plus dia kemana, nanti kita ikuti terus gitu. Seperti itu. Jadi nanti 13 per keluarga. Nah ini yang kita detailkan di situ di Surabaya. Jadi bukan hanya misalkan kamu ada si A ini reaktif, si B ini reaktif, si C, bukan hanya berhenti di situ. Itu yang bikin besar. Kemarin kita dikasih 1000 berapa, habis langsung sehari. Ya. Jadi karena bukan ini saja gitu yang kita lakukan, tapi ada keluarganya, kemudian dia kemana saja jalurnya. Maka kita ikuti, dia juga kita tes. Di Surabaya begitu kita lakukan. Ya, kalau saya nggak apa-apa terdeteksi banyak gitu. Itu bagi saya justru lebih aman, saya bisa mengamankan warga yang lain. Ada yang seolah-olah itu jadi aib gitu. Bahkan ada seorang itu sampai saya bingung, gimana mungkin itu berdekatan, memangnya itu penyakit itu kayak apa gitu, seolah berdekatan dengan Surabaya kena penyakitan. Teman-teman ini tinggal di Surabaya kena pora. Ya kan? Bagi saya kalau semakin saya bisa mendeteksi itu semakin bagus gitu. Makanya saya nggak peduli bahwa dikatakan ini tinggi, bahwa dikatakan lain, nggak peduli. Justru saya harus cari sebanyak mungkin supaya terutama yang kita bisa tracing ya. Maksudnya sebanyak mungkin ya, sampai uangnya kan ini juga uangnya rakyat gitu kan, nggak bisa kemudian saya seenaknya. Jadi yang kita tracing itu kita tes gitu. Yang kita tracing bahwa itu ada hubungan, kalau teman-teman bilang apa Pak Mister? Hubungan kontak erat. Nah, kontak erat itu harus wajib kita lakukan tes. Nah, kalau hasilnya positif ya daripada dia kemana-mana, mending kita ketahui gitu. Kalau sudah kita ketahui dia positif, maka kita lakukan tindakan. Kayak sekarang ini Satpol, Linmas pada nyebar, dia ngerayu itu. Ya, begitu ya. Jadi kadang seolah-olah ya Surabaya enggak apa-apa, wes dikatakan aib enggak apa-apa, daripada ini nulari gitu. Kalau saya diemin gitu. Kita dari ISI cabang Surabaya dan kemudian dari perkumpulan rumah sakit seluruh Indonesia Surabaya, Jawa Timur. Ini kita tadi memberi diskusi, kita berdiskusi dengan Bu Risma, apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah Kota Surabaya, tracingnya sedemikian baik, kemudian upaya-upayanya deteksi dan lain-lain sedemikian baik. Kemudian masalahnya memang Surabaya ini adalah rujukan dari Jawa Timur. Semua rujukan bahkan sebelum COVID pun rujukannya dari di Surabaya untuk seluruh Jawa Timur. Dari segi profesi dan versi mungkin kita mensosialisasikan bagaimana rujukannya sehingga mungkin yang bisa ditangani di daerah tidak semuanya dirujuk ke Surabaya yang bisa ditangani, karena kita tahu bahwa sebetulnya sudah hampir belasan rumah sakit sudah menjadi pusat rujukan penanganan COVID di Jawa Timur. Sehingga ini mungkin hanya perlu sosialisasi saja dan kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman di daerah, mungkin tidak semuanya harus dirujuk ke Surabaya karena sudah ditetapkan rumah sakit rujukan di seluruh Jawa Timur dan itu dianggap mampu untuk menangani pasien-pasien COVID baik dari segi fasilitas maupun sumber dayanya. Ya. Jadi kita berdiskusi dengan Bu Risma, kita mengusulkan seperti kita ketahui COVID ini 80% kan ringan gejalanya, 15% berat,
5% kritis. Nah, kalau bisa ada rumah sakit rujukan khusus COVID, itu untuk menangani pasien yang berat dan kritis. Kemudian usul juga untuk ada rumah sakit karantina untuk menangani pasien yang 80% ini yang keluhannya ringan. Sehingga yang keluhan ringan ini ke depannya tidak membebani rumah sakit, dan rumah sakit fokus untuk menangani yang kasus berat dan kritis. Risma akan mendiskusikan, mungkin mungkin yang tahu pasti adalah Dinas Kesehatan Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya, karena yang tahu pasti lokasi-lokasi di Surabaya di mana. Kita belum tahu juga dari IDI mengusulkan di beberapa tempat, tetapi nanti tergantung dari Pemkot dan Dinas Kesehatan. Misalnya fasilitas-fasilitas TNI mungkin kalau bisa dipakai fasilitas-fasilitas TNI, karena ini kan sebetulnya hanya misalnya bahkan mendirikan tenda, atau misalnya ruang yang kosong itu bisa dibentuk, dikasih bed, kemudian ya, karena ini kan menangani kasus yang ringan, bukan kasus yang berat, jadi tidak perlu fasilitas khusus yang canggih-canggih begitu ya.